Apa jalan luhur bagi negarawan, pemimpin negara terutama presiden, aktor yang juga duta Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat Indonesia atau YAPIKA, Reza Rahadian Matulesi dalam opini Kompas menulis, jalan luhur itu adalah memprioritaskan pelayanan pendidikan dasar yang berkualitas dan aman bagi anak-anak Indonesia. Urusan memprioritaskan pelayanan pendidikan dasar yang berkualitas dan aman ternyata masih dipenuhi persoalan. Dalam artikelnya, Reza memaparkan data mengenai kondisi memprihatinkan sarana sekolah bagi siswa-siswa Indonesia. Hampir 734.000 ruang kelas sekolah dasar atau setara 61% dan 78.000 perpustakaan atau 63% rusak ringan hingga berat. Kondisi ini menempatkan jutaan anak dalam bahaya dan jauh lebih parah dibandingkan situasi pada tahun 2016 ketika Reza mulai terlibat dalam isu pendidikan dasar. Pada tahun ajaran 2025-2026, jumlah peserta didik tingkat sekolah dasar mencapai 24.004.398 anak dengan sekitar 20 anak di setiap rombongan belajar. Artinya, kerusakan ruang kelas tersebut membahayakan sekitar 8,5 juta anak. Ya, keselamatan mereka terancam ketika sedang belajar di sekolah. Situasi memprihatinkan ini disaksikan Reza sejak tahun 2016 di Kabupaten Serang, Bogor, Kupang, Sumba Barat, dan Bima. Berdasarkan simulasi yang dibuat YAPIKA, diperlukan sekitar 188,3 triliun untuk perbaikan semua ruang kelas dan perpustakaan yang rusak ringan hingga berat. Perhitungan tersebut mencakup pembangunan ruang kelas baru untuk mencukupi jumlah rombongan belajar, serta pembangunan perpustakaan baru bagi sekolah yang tidak memiliki fasilitas tersebut. Jumlah kebutuhan dana ini lebih rendah dari biaya 1 tahun program MBG. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menyampaikan bahwa pemerintah telah mengamankan APBN sebesar 14 triliun rupiah untuk perbaikan sekolah rusak serta menargetkan revitalisasi 11.744 satuan pendidikan. Rencana ini merupakan kabar baik bagi dunia pendidikan. Kabar baik berikutnya adalah putusan Mahkamah Konstitusi tentang uji materi Undang-Undang APBN 2026. Putusan yang dibacakan pada 30 Juli 2026 ini menyatakan dana MBG tidak masuk dalam 20% anggaran pendidikan. Putusan mulai berlaku pada tahun 2028. Selain kualitas sarana, Reza menekankan peranan guru yang krusial bagi peningkatan kualitas pendidikan. Sejumlah dialog dengan para guru SD yang dilakukan Reza selama 10 tahun terakhir membuatnya miris. Para guru menerima honor dengan kisaran 150.000 hingga 600.000 rupiah yang diberikan setiap 3 bulan. Sebuah angka yang sangat tidak layak dibandingkan dengan pentingnya peran guru. Angka-angka fantastis untuk MBG, Universitas Republik Indonesia dan Koperasi Desa Merah Putih bisa dianggarkan oleh pemerintah. Rasanya begitu pun dengan kesejahteraan para pendidik, termasuk tentunya perbaikan infrastruktur sekolah. Setidaknya prioritas pada bangunan rusak sedang dan berat. Reza menegaskan, pembenahan kualitas pendidikan sangat penting. Namun di sisi lain kekuasaan berganti setiap 5 tahun. Kebijakan populis termasuk di sektor pendidikan seringkali menjadi komoditas politik elektoral seperti gaji guru dan sekolah gratis. Namun rakyat menunggu langkah berani para pemimpin negeri ini untuk benar-benar memprioritaskan pelayanan pendidikan dasar yang berkualitas dan aman bagi anak-anak Indonesia. Inilah jalan luhur para negarawan. Setia pada konstitusi. Baca opini Reza Rahadian selengkapnya di kompas.id.